warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis korespondensi. Jadi analisis korespondensi itu merupakan bagian dari analisis multivariat yang mempelajari hubungan antara dua atau lebih variabel dengan memperagakan baris dan kolom secara serempak atau secara bersama, ya, dari tabel kontingensi dua arah yang kemudian disajikan dalam ruang vektor berdimensi rendah. Biasanya nanti kita ambil berdimensi 2 begitu. Nah, definisi ini dikutip dari Greinacher, ya. Oke. Nah, korespondensi tujuannya untuk apa sih? Ya, tujuannya ya untuk melihat hubungan antara variabel baris dan variabel kolom, ya. Apakah terdapat hubungan antara variabel baris dan variabel kolom, termasuk pada kategori-kategorinya, begitu. Nah, kemudian nanti untuk melihat adanya hubungan atau tidak itu bisa kita lihat dari ruang vektor berdimensi rendah tadi, ya, berdimensi 2. Begitu, ya. Jadi sini ada menyajikan setiap kategori variabel baris dan variabel kolom, gitu, ya, dari tabel kondimensi disajikan dalam sebuah ruang vektor berdimensi rendah atau berdimensi 2, begitu. Dari situ maka kita bisa lihat kemiripan dari masing-masing kategori, baik dari variabel baris maupun variabel kolom, begitu, ya. Kemudian bisa kita lihat juga kedekatan ataupun hubungan antara kategori variabel baris dan variabel kolom berdasarkan ruang vektor berdimensi rendah tersebut, begitu. Gitu, ya. Oke. Kemudian apakah ada asumsi yang harus terpenuhi ketika kita menggunakan analisis korespondensi, gitu, ya. Untuk asumsi distribusi data itu tidak ada, ya. Yang jelas ada itu terdapatnya korelasi antara variabel baris dan variabel kolom, begitu, ya. Nah, ini, ya, terdapat korelasi antara variabel baris dan variabel kolom, begitu. Oke, nanti bisa kita uji dengan chi-square, ya, dengan cross step menggunakan statistik uji chi-square, gitu. Kemudian tahapannya apa saja sih, gitu kan, ya. Tahapannya kita pertama, ya, membentuk tabel kontingensi dulu, ya, untuk melihat data dari masing-masing kategori baris dan kategori kolom, gitu. Kemudian setelah itu kita menghitung nilai peluangnya, gitu, ya, probabilitasnya, begitu, ataupun proporsinya, gitu, ya. Kemudian di sini setelah itu kita menghitung massa dari baris dan massa dari kolom, gitu, ya. Oke, kemudian menghitung juga massa matriks baris dan massa matriks kolom, begitu. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita bisa peroleh matriks profil baris dan matriks profil kolom, gitu, ya. Ini ada rumus manualnya. Nah, nanti kita perhatikan kembali, ya, secara detail. Oke, kemudian setelah itu kita menentukan koordinat titik baris dan titik kolom, gitu, ya, untuk membuat tadi, ya, ruang vektor berdimensi rendah, gitu, ya. Kemudian setelah itu kita menentukan SVD, ya, singular value decomposition. Oke, ini, ya, rumusnya. Setelah itu kita menentukan nilai dekomposisi inersia, gitu, ya. Ini untuk melihat nanti berapa besar sebenarnya persentasenya grafik atau tadi gambar ruang vektor berdimensi rendah itu bisa menggambarkan hubungan antara variabel baris dan variabel kolom, begitu, ya. Nah, kemudian setelah itu kita menentukan jarak chi-square, di mana jarak chi-square ini kita perlukan untuk menentukan posisi dari masing-masing titik kategori baris maupun kategori kolom, gitu, ya, dalam ruang vektor berdimensi rendah, begitu, atau berdimensi 2, begitu. Oke, nah itu tadi secara tahapannya. Kemudian kita bisa lihat ke contoh, ya.
Contoh ini saya ambil dari bukunya Jarsor and Vincent ya, yang mengenai multivariat. Jadi di sini terdapat 7 kategori situs arkeologi, ada P0, P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 ya di Amerika Selatan, dan dibagi ke dalam 4 tipe poteri. Gitu ya. Oke. Jadi mungkin teman-teman bisa searching poteri itu apa, semacam seperti apa sih? Ini ya, temuan gitu ya. Seperti barang arkeologi, temuan arkeologi begitu ya. Oke. Di sini ada tipe A, B, C, D untuk tipe poterinya ya. Nah, kemudian ini ada data jumlah poteri yang ditemukan dari masing-masing situs arkeologi. Begitu ya, berdasarkan tipe poterinya begitu. Nah, kemudian dengan alfa 5%, analisislah hubungan antara situs arkeologi dengan jenis poteri yang ditemukan begitu ya, menggunakan analisis korespondensi gitu. Oke ya, jadi kita bisa lihat ya, untuk situs P0 ya ditemukan jenis poteri A sebanyak 30 gitu ya, ditemukan jenis poteri B sebanyak 10 dan seterusnya gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan dengan bantuan software SPSS gitu ya. Oke, ini bisa kita manfaatkan ketika kita melakukan riset sosial ya. Ini untuk teman-teman sosial itu kan biasanya menggunakan softwarenya itu SPSS. Nah, bisa kita gunakan ya. Oke, di sini yang pertama kita definisikan dulu variabelnya ya. Oke, kita buat 3 variabel ya. Variabel situs, tipe, dan jumlah. Jumlah ini jumlah poteri maksudnya, gitu ya. Otomatis nanti situs sama tipe itu dia merupakan variabel kategorik ya. Nanti kita kategorikan di values ya, di value label 1 untuk P0, 2 untuk P1 dan sampai dengan 7 untuk P6. Begitu pula untuk yang tipe 1 untuk A, 2 untuk B sampai dengan 4 untuk C. Ya, yang jumlah berarti dia bentuknya numerik ya, bukan kategori. Oke, kemudian kita lanjut pengentrian data. Pengentrian datanya seperti ini ya, teman-teman. Oke. Nah, setelah kita entrikan datanya ya, lalu kemudian kita boboti terlebih dahulu ya. Tadi yang variabel jumlah itu kan dia merupakan data frekuensi ya, jumlahan kan begitu, maka kita harus terlebih dahulu kita boboti ya dengan menu weight cases pada SPSS ya. Jadi klik data ini ya, data, kemudian pilih yang weight cases yang paling bawah ini. Nah, ini weight cases ya. Oke. Nah, kalau sudah kemudian ini variabel jumlahnya kita masukkan ke weight cases by ya, frekuensi variable sudah kita masukkan, lalu kemudian kita klik OK. Oke, kalau sudah nanti akan di output akan keluar keterangan bahwa telah diboboti begitu ya, variabel jumlah. Selanjutnya kita lanjutkan. Pertama kita menentukan dulu apakah ada korelasi atau hubungan antara variabel baris dan variabel kolom dengan menggunakan chi-square ya. Oke, berarti kita mulai klik analyze, kemudian deskripsi statistik, pilih yang cross tab. Nah, di dalam cross tab itu kita masukkan berarti ya yang variabel situs ke row, kemudian yang variabel tipe ke kolom, yang jumlah tidak usah kita masukkan dulu ya. Oke, kemudian di sini kita bisa pilih klik statistik ini ya. Nah, statistik. Nah, kemudian kita checklist yang chi-square ya. Oke, sudah. Kemudian kita klik continue ya. Jadi kita di sini menggunakan bantuan cross tab ya untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel baris dan variabel kolom, yang mana saja kuncinya menggunakan chi-square. Oke, berarti sekarang ini outputnya kita bisa analisis dari output ya. Ini ya teman-teman ya, nilai p-value dari chi-square, persen chi-square itu 0 ya, 0,00. Karena p-value ini kurang dari alfa, kita gunakan 5%, 0,05, maka ditolak
yang artinya berarti terdapat hubungan antar variabel baris dengan variabel kolom, ya. Anonia kan tidak terdapat hubungan, satunya terdapat hubungannya antara variabel baris dan variabel kolom. Gitu. Oke, karena ada hubungan antara variabel baris dan variabel kolom, maka kemudian kita lanjutkan ke analisis korespondensi, gitu ya. Tahapannya bisa kita pilih klik analyze, kemudian pilih yang dimension reduction, ya. Kemudian kita pilih yang correspondence analysis. Nah, sudah, kemudian di situ nanti kita bisa masukkan, pertama untuk yang situs kita masukkan ke row, ya. Ini kebetulan saya lupa ini ya, sebelumnya nggak saya capture dulu, jadi ini ketutupan ya teman-teman ya. Jadi yang situs kita masukkan ke row, kemudian yang tipe kita masukkan ke column, gitu ya. Oke, nah kemudian di sini untuk yang situs kita bisa define range ya, minimum value-nya 1, kemudian kita masukkan maximum value-nya 7 ya. Tadi ya pengkategoriannya dari situs tadi 1 sampai 7 kan. Udah, kemudian kita klik update, nanti akan keluar ini nilainya, kategorinya. Oke, kemudian kita klik continue. Sudah ya. Oke, kita lanjut untuk yang ini tipe kita masukkan ke kolom, kotak kolom, kemudian untuk define range-nya berarti 1 sampai 4. Jangan lupa klik update, kemudian klik continue. Gitu ya. Oke, next, kemudian kita bisa pilih yang model, klik model. Nah, kemudian di dalam jendela model ada seperti ini. Pastikan dimension in solution-nya 2 karena kita menggunakan gambar berdimensi 2 ya. Kemudian jaraknya kita menggunakan yang chi-square. Boleh menggunakan Euclidean, boleh, tapi dalam hal ini kita menggunakan chi-square, begitu ya. Oke, kemudian di sini kita klik continue. Nah, kemudian setelah itu di statistik kita klik statistik, di bawahnya model tadi. Kita perlu checklist seperti ini ya. Kita tambah yang row profiles dan column profiles gitu ya. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, output yang dihasilkan seperti ini ya teman-teman. Oke, ini adalah tabel korespondensinya ya, seperti tabel konsep tadi ya. Oke, tapi ini ada active margin-nya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita peroleh output row profiles. Ya, di sini matrix row profiles atau matrix profil baris begitu ya. Kita bisa menginterpretasikan. Kita lihat saja di sini ya. Ini untuk yang situs arkeologi P0 itu kita lihat di sini nilai proporsinya paling besar di mana? Di D ya ini ya, yaitu 0,438 itu ya. Nah, maka bisa kita interpretasikan di sini situs arkeologi P0 paling banyak ditemukan jenis pottery tipe D gitu ya, karena mempunyai nilai proporsi terbesar. Yang untuk P1 berarti terbesarnya apa? Tipe A ya, jenis apa pottery-nya. Kemudian P2 mana? Tipe ini juga ya, tipe A juga. P3 tipe A, P4 tipe A, P5 tipe C, dan P6 tipe C juga ya. Oke, gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita lihat nilai proporsi yang terbesar untuk masing-masing baris di sini, dalam hal ini masing-masing situsnya, situs arkeologinya. Itu ya. Nah, sudah. Itu interpretasinya. Kemudian kalau yang matriks profil kolom gimana? Nah, tadi kita lihatnya kan per baris, kemudian ini kita lihatnya per kolom gitu ya. Nah, untuk jenis pottery A ya, proporsi yang terbesar itu mana? Yang ini ya, P2 ya, 0,258 ya kan. Kemudian untuk B 0,308, P6, C 0,508, P6, yang D 0,527 ya, P0 gitu ya. Nah, maka bisa kita interpretasikan teman-teman ya, jenis pottery A banyak ditemukan pada situs arkeolog P2 ya.
Kemudian jenis poteri B ditemukan pada situs arkeolog P6. P6 apa P4 nih? Oh, P4, sorry maaf, P4 ya. Yang ini ya, yang benar ya. Oke, yang ini salah ya teman-teman. Oke, P4. Kemudian yang tipe C banyak ditemukan pada situs arkeolog P6, yang tipe D pada P0. Gitu. Ya, jadi kita bisa tahu ya apa namanya hubungannya antar kategori baris dengan kategori kolom gitu. Nah, setelah itu kita bisa lihat dari tabel overview raw points ini ya, yang kita cermati di sini adalah nilai masanya atau massnya gitu ya. Oke, di sini nih massa ya, mass. Oke. Dari profil baris di atas dapat kita lihat nilai massa atau mass terbesar pada P6 ya, diperoleh nilai massa P6 yaitu pada P6 0,279 ini ya, 0,279. Yang artinya bahwa situs arkeologi P6 itu merupakan situs yang paling banyak berkontribusi menemukan poteri seperti itu ya. Jadi di sini mas itu kita bisa lihat ya, ini apa namanya, kalau mas baris itu berarti profil kategori baris mana yang paling banyak apa namanya berkontribusi begitu. Nah, dalam hal ini berarti situs arkeologi mana yang paling banyak menghasilkan poteri begitu ya, menemukan poteri. Ternyata di sini adalah P6 gitu ya. Oke, sekarang kita lihat yang kolom. Kalau kolom berarti kan jenis poteri ya. Oke, tipe poteri. Massa terbesarnya yaitu yang C ya, 0,426 ini. Oke. Dari profil kolom dapat kita lihat nilai massa terbesarnya yaitu tipe C 0,426 ya. Oke, yang artinya bahwa tipe poteri C itu banyak ditemukan pada situs-situs arkeologi di Amerika Selatan. Gitu. Ya, itu interpretasinya. Oke. Nah, kemudian setelah itu untuk melihat ya sebenarnya sudah baik atau belum gitu ya, apa namanya, gambar dimensi rendahnya nanti akan kita bentuk begitu ya, untuk menggambarkan hubungan antara variabel baris dan variabel kolom ini. Nah, kita bisa lihat dari tabel summary. Ya, di sini yang kita soroti adalah yang ini teman-teman ya, proporsi inersia kumulatif. Ya, jadi proporsi inersia kumulatif yang kita lihat itu adalah proporsi inersia kumulatif terbesar gitu ya, sebelum dia 1 ya, atau 100%. Nah, di sini kita peroleh 0,885 atau 88,5% ya. Jadi di sini bisa kita lihat prinsipal inersia kumulatif atau inersia dimensi 2 sebesar 88,5%. Artinya bahwa dengan 2 dimensi mampu menjelaskan 88,5% keragaman data. Sehingga nantinya gambar yang dihasilkan itu akan sangat mewakili konfigurasi yang sebenarnya. Begitu ya, maka sudah baik. Itu sudah bagus. Nah, ini adalah gambar berdimensi rendahnya tadi, bergambar berdimensi 2 ya. Jadi di sini yang biru ini adalah situs arkeologinya, yang merah ini adalah tipe poterinya. Dari gambar ini kita bisa lihat ya, ternyata D itu berdekatan dengan P0 ya, maka bisa kita katakan di situs arkeologi P0 itu banyak ditemukan jenis poteri D begitu ya. Begitu pula dengan ini P6 dengan C. Sorry ya, P6 dengan C yang ini ya teman-teman ya, terlalu besaran ya. Kemudian kalau yang ini bisa ya jadi satu kelompok ya ini ya. Itu. Nah, kalau kita menggunakan RStudio itu bisa kita modifikasi ya biar lebih bagus lagi begitu gambarnya. Nah, ini kan karena kita menggunakan SPSS ya sudah seperti ini ya. Nah, mungkin kalau yang ini B itu ya dekatnya dengan P6, P5 dan P4 gitu ya. Jadi nah, ini ya mungkin akan seperti ini. Kalau kita lihat dari posisinya ya. Jadi sini situs arkeologi P0 itu paling banyak ditemukan jenis poteri D ya, karena posisinya berdekatan. Kemudian P6 jenis poteri C karena posisinya juga berdekatan
P1, 2, 3, P1, P2, dan P3 itu banyak ditemukan jenis poteri A, itu ya, karena posisinya berdekatan mereka ya. Kemudian yang P5 dan P4 banyak ditemukan jenis poteri B, ya. Ya ini sebenarnya P5 ini ya bisa dekat ke C juga sih ya, tapi kita lihat lebih tepatnya ya kita lihat jaraknya aja ya, yang apa namanya ini lebih besar mana ya. Kalau lebih besar berarti dia ya ikut yang sebenarnya lebih dekat mana ya, lebih pendek mana jaraknya ya antara P5 dan B atau P5 dan C, begitu. Oke, itu ya. Jadi dari tabel dari gambar berdimensi rendah ini kita bisa lihat ya posisi kedekatan antar kategori dari variabel baris dan variabel kolom, begitu ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.